ini prestasi dari pemerintahan hari ini ya, Presiden Joko Widodo, untuk memastikan terjadi, terlepas dari pro kontranya, terlepas dari kontroversinya jelang pilpres dan selama pilpres, tapi apapun itu dalam konteks politik negara. Nah, ini kita bicara politik negara, bukan politik partisanship. Ini Presiden Jokowi berhasil membangun sebuah transisi yang menurut saya cukup prospektif bagi pemerintahan berikutnya. Ya, ini adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun sebuah pemerintahan yang siap langsung bekerja untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan, ya, memimpin bangsa ini. Kita tidak butuh infrastruktur, kita tidak butuh kereta cepat, gitu. Itu dianggap bertentangan dengan visi Jokowi. Dianggap inilah sinyal-sinyal riak-riak bahwa Jokowi Prabowo pecah. Anda melihat ini sebagaimana? Apakah memang ada sinyal ke sana atau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Hari ini saya kedatangan bintang tamu, seorang tokoh muda yang sudah punya banyak sekali pengalaman di pemerintahan, di politik. Dia pernah menjabat sebagai staf khusus di kantor Sekretariat Presiden, tenaga ahli di Kementerian Perekonomian, sering mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, bicara masalah politik, pendampingan masalah UMKM. Sekarang beliau masih aktif sebagai pendiri sekaligus Direktur Eksekutif PT Akar Rumput Strategic Consulting atau ARSC, sebuah lembaga survei dan juga konsultan di bidang politik. Beliau adalah Bung Dimas Oki Nugroho. Siap. Bung Dimas, makasih sebelumnya. Thank you, makasih Bung Sis. Sudah datang ke Rakyat Merdeka. Kita nggak terlalu muda lagi sih sebenarnya. Oh, iya. masih ya? Masih tokoh muda. Masih muda. Masih di bawah 60, makanya masih tokoh di bawah 50, under 50, under 50. Yang udah 60 aja masih bilang tokoh muda. Iya, gitu. benar-benar. Kita hari ini bahas soal transisi politik mungkin kan, transisi pemerintahan ini kan sudah masuk Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi lah setidaknya pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita apresiasi transisi politik ini saat ini. Mungkin inilah transisi politik pemerintahan presiden dari presiden sebelumnya ke presiden pengganti ini yang paling smooth. Dibandingkan selama Republik ini berdiri dari Soekarno ke Hatta, dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur ke Mega, Mega ke SB, SB ke Jokowi. Ini kan selalu setidaknya nggak terlalu semut-semut banget. Misalkan antara Mega ke SBY pasca reformasi kan, ini kan berbeda dari ini politik. Sementara SBY ke Jokowi pun sama. Nah, sementara ini satu gerbong mereka punya hubungan baik antara Jokowi dengan Prabowo. Tentu ini baik. Cuma kan masih banyak tantangan-tantangan yang juga dihadapi oleh Prabowo ketika dia selesai dilantik sebagai presiden terpilih. Banyak tantangan-tantangan yang mungkin bisa mengganggu stabilitas politik. Kalau menurut Bung Dimas, gimana Mas melihat dinamika transisi politik saat ini? Baik, terima kasih Bung Sis. Begini, jadi dalam konteks teori transisi itu tentunya yang menjadi faktor penting itu tidak hanya satu pihak, tapi ada dua pihak. Dan memang menariknya dalam konteks politik Indonesia yang sifatnya adalah polarisasinya tinggi, ya, dan dinamikanya tinggi, seringkali juga bahkan lebih dari dua pihak. Gitu. Dalam ilmu politik atau dalam studi political science, sesungguhnya ada dua yang menjadi penting untuk diperjuangkan secara maslahat. Yaitu adalah membangun yang disebut namanya political order atau tertib politik. Tujuannya apa? Untuk menjamin kemaslahatan ketimbang kemudaratan. Gitu. Dan itu dalam teori-teori politik dari kanan sampai kiri, gitu ya.
itu selalu yang dipentingkan adalah sebuah kemaslahatan. Rakyat banyak, orang banyak. Sehingga memang yang sifatnya political order itu, tertib politik itu menjadi sangat penting. Dibangun dan diwujudkan dan dikondisikan. Memang susah, tapi dan banyak pemimpin itu mencoba di berbagai negara untuk membangun sebuah political order. Tujuannya adalah menghadirkan yang namanya certainty atau kepastian. Kepastian itu dibutuhkan oleh berbagai pihak, bukan hanya masyarakat politik atau political society, tapi juga civil society, bahkan ya tentunya business society. Mereka butuh yang disebut namanya certainty. Jadi artinya semua upaya-upaya baik untuk membangun sebuah negara bangsa itu jangan sampai terdiskoneksi, jangan sampai tidak prospektif, tidak ada keberlanjutannya dan seterusnya. Dan itu menjadi vital atau menjadi valid dalam situasi geopolitik hari ini. Nah, ini kita bahas nanti ya. Ini ada constraint-nya. Artinya political order ini harus diperjuangkan oleh negara atau oleh para pemimpin-pemimpin politik itu untuk diwujudkan demi kemaslahatan orang banyak. Teori baiknya begitu. Anda mau lihat itu dari teori politiknya paling kanan misalnya Ibnu Khaldun, mau itu Thomas Aquinas, ya sampai paling kiri sekalipun ya. Itu teori-teori kiri kayak Marxis ya, atau mungkin agak kiri sedikit lah ya, tapi nggak kiri mentok gitu ya, kayak Weber misalnya. Dibutuhkan yang disebut namanya, kalau kata sosiolog Amerika namanya Talcott Parson, itu sebuah equilibrium baru. Konflik itu harus ada, omnipresent, dinamis. Dia memang tidak bisa terhindarkan, ya kan? Selalu ada, gejala serba hadir istilahnya. Tapi lalu kemudian setelah konflik akan terwujud sebuah keseimbangan baru. Namanya itu adalah equilibrium. Dan itu terjadi karena berbagai aspek, variabel-variabel yang membentuk secara sosiologis. Dan saya pikir di era 2024 ini itu yang diwujudkan oleh para pemimpin-pemimpin politik hari ini, supaya polarisasinya jangan terlalu luas sehingga hadir yang disebut namanya political order, ya kan? Meskipun ada dinamika politik yang tajam di sana, meskipun ada demokrasi yang luar biasa dinamis di sana, gitu kan? Pro kontra, kritik, ya kan? Dan kita lihatlah Pilpres kemarin kan sangat dinamis ya, luar biasa. Tapi yang ingin diwujudkan pasca Pilpres adalah sebuah equilibrium gitu. Untuk menghadirkan yang namanya certainty, kepastian, sustainability, keberlanjutan. Nah, yang tadi politik itu terkesan terpolarisasi sedemikian rupa, itu kemudian diupayakan untuk kemudian lebih mengerucut menjadi sesuatu yang bisa ternegosiasikan gitu. Sehingga kemudian transisi itu betul-betul sempurna terjadi antara satu pihak ke pihak kedua gitu. Jadi yang multi pihak yang lain bagaimana? Mereka akan mengalami sebuah proses yang namanya adaptasi. Disitulah equilibriumnya, titik keseimbangan barunya. Dan saya pikir ada kedewasaan politik juga dari berbagai pimpinan-pimpinan kita hari ini untuk menghindari tadi yang disampaikan oleh Mas Sis tadi adalah kita melewati masa transisi politik yang biasanya cukup dramatis ya. Bahkan seringkali tidak jarang tragis gitu ya. Kita lihat 65, 98 gitu. Lalu kemudian era reformasi, ada Presiden Habibie di sana, lalu kemudian cepat ke Presiden Gus Dur, lalu kemudian ke Presiden Mega. Muncul sedikit political order yang prospektif itu, muncul stability ketika zaman Pak SBY. Di zaman SBY JK sesungguhnya masih ada dinamika. Polarisasi masih ada antar berbagai kekuatan. Tapi di era SBY Budiono putaran di periode kedua terjadi sebuah ordo politik ya yang cukup kuat, yang itu dibutuhkan untuk mengelola pemerintahan secara lebih efektif dan konsolidatif gitu. Lalu kita perhatikan transisi antara SBY dengan Pak Jokowi sebenarnya kalau menurut saya relatif smooth juga sebenarnya. Di situ menurut saya tidak banyak tanda kutip titipan politik dari Presiden SBY kepada Presiden Jokowi ya. Gitu, bahwa ada partai-partai pengusung SBY waktu itu yang kemudian beradaptasi untuk membangun relasi mendukung pemerintahan baru, saya pikir itu ya logis dan rasional gitu. Nah, yang paling cepat waktu itu kalau tidak salah PKB ya. PKB ketumnya Caimin waktu itu kemudian membangun komunikasi dan kalau salah menjadi pengusung juga ya dari Jokowi JK waktu itu di periode pertama 2014. Tapi kita bisa katakan konsolidasi pemerintahan Jokowi itu Golkar. Ya Golkar belakangan. Golkar setelah PAN dulu. Iya PAN lalu kemudian Golkar ya. Oke. Nah, tapi apapun itu ada proses adaptasi di sana di mana kekuatan baru sudah mulai terbentuk tapi belum terkonsolidasi begitu kuat.
Di periode kedua Presiden Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini bisa kita katakan konsolidasi kuat nih dari pemerintahan Jokowi. Jadi dan lalu kemudian Pilpres 2024. Nah di sini menurut saya para pemimpin-pemimpin politik ini juga cukup dewasa dalam melihat situasi dan ingin menghindari transisi politik yang rumit dan kalau bisa dikatakan dramatis. Mereka tidak ingin menghindari drama, ya kan, lalu kemudian ingin memberikan kepastian politik. Jadi menurut saya para pemimpin politik hari ini juga sudah menghindari diri dari kepentingan politik sempit. Mereka lihat setting besarnya. Tapi begitupun menurut saya juga ada beberapa constraint yang membuat perilaku para elit politik kemudian bisa menerima proses adaptasi secara cepat. Itu tidak terjadi dengan sendirinya juga, bukan karena kesadaran mereka berbaik hati lalu kemudian menerima situasi. Enggak juga. Ada situasi-situasi prakondisi ya, yang memang membuat perilaku politik mereka kemudian menjadi lebih adaptif. Contoh misalnya geopolitik. Ya, situasi geopolitik yang hari ini menurut saya betul-betul rentan. Ya. Dan ini juga harus disikapi kita sebagai sebuah satu kesatuan ekonomi politik yang solid sebagai sebuah negara bangsa. Yang kedua, menurut saya juga ada situasi yang berdampak pada level nasional, domestik ya. Itu adalah konteks ekonomi. Ya, sosial ekonomi ini menurut saya juga harus disikapi secara serius oleh para pemimpin politik ya, pasca Jokowi. Karena tentunya keberlanjutan ini juga secara positif bisa memberlanjuti program-program yang memang baik, tapi at the same time bagaimanapun namanya pemerintahan pasti kan ada sisi residu. Nah residu ini yang juga bagaimanapun ini juga harus dikelola oleh pemerintahan berikutnya, dan ini juga butuh sebuah yang saya sebut namanya formula politik ya. Jadi semua pemimpin, semua rejim, semua presiden pasti membutuhkan sebuah resep politik untuk membangun pemerintahannya sehingga kemudian bisa menghantarkan janji-janji mereka, program-program mereka, agenda-agenda pemerintahan mereka ke tujuannya gitu, tepat sasaran, tepat guna, sehingga kemudian menghasilkan pemerintahan yang sukses gitu secara politik. Saya pikir ini yang disebut mungkin transisinya yang berhasil hari ini adalah bagaimana sebelum Pilpres itu kekuatan-kekuatan politik ini terkondisikan untuk kemudian yang tadinya multipolar ya, itu kemudian bisa menjadi pasca Pilpres itu saya bisa katakan menjadi dua kutub aja ini antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru, dan lalu kemudian terjadi proses transisi politik yang mulus, dan ini keren sih menurut saya. Ini prestasi dari pemerintahan hari ini ya Presiden Joko Widodo untuk memastikan terlepas dari pro kontranya, terlepas dari kontroversinya jelang Pilpres dan selama Pilpres, tapi apapun itu dalam konteks politik negara. Nah ini kita bicara politik negara bukan politik partisanship. Ini Presiden Jokowi berhasil membangun sebuah transisi yang menurut saya cukup prospektif bagi pemerintahan berikutnya. Ini adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun sebuah pemerintahan yang siap langsung bekerja untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan ya, memimpin bangsa ini. Ya kan kalau kita melihat lagi, buka sejarah lagi, mungkin baru kali ini doang yang dinamakan kepemimpinan keberlanjutan. Sebelumnya kan walaupun dibilang tadi ada politik order, misalkan dari Mega ke SBY atau SBY ke Jokowi. Cuma kan mereka tidak mau namakan dengan istilah keberlanjutan kan. Jadi dalam artian bahwa ganti pemerintah, ganti kebijakan. Ganti pemimpin, bikin program baru. Ini kan yang terjadi selama ini. Nah, sementara yang hari ini Jokowi ke Prabowo ingin menggantikan Jokowi adalah program keberlanjutan. Bahwa apa-apa yang sudah dicapai oleh Prabowo, Presiden Jokowi, ini yang akan dilanjutkan oleh Prabowo di era kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Dalam artian keberlanjutan inilah yang setidaknya jadi yang perlu distabilo tebal itu gitu. Maksudnya keberlanjutan bukan masalah semut, tidak ada riak-riak baik di dalam politiknya gitu. Tapi kan keberlanjutannya ini kan yang jarang gitu. Yang mungkin dalam sejarah nggak ada. Soeharto tidak membawa misi keberlanjutan dari pemerintahan Soekarno kan gitu. Nah, sementara Prabowo membawa misi keberlanjutan gitu. Itu gimana Mas? Kalau sependapat itu?
Begini, kalau itu debatable ya, kalau kita bicara tentang sejarah politik dari tiap pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya, menurut saya sesungguhnya ada ini kok Mas, ada garis atau benang merah yang sesungguhnya itu menjadi sebuah estafet antara presiden yang satu dengan presiden berikutnya. Gitu. Tidak ada yang benar-benar apa ya namanya, hitam putih, ya zero sum, lalu kemudian terjadi diskoneksi sejarah ya, historik ya antara presiden satu dan presiden berikutnya. Hampir semua menurut saya bahkan resep politiknya awal-awal Orde Baru, kalau kita fair to say dan mau mengakui sebuah apa namanya itu kebijaksanaan sejarah, itu kan juga formula politik Pak Harto di awal sesungguhnya adalah continuation dari formula politik era atau masa-masa akhir Presiden Soekarno dalam lanskap demokrasi terpimpin, gitu. Dan tim ekonominya Pak Harto sesungguhnya juga kelanjutan dari tim kecil yang memang dibentuk oleh era Bung Karno, gitu. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip continuation itu tetap dijalanin yang positif, yang baik. Sejarah Golkar misalnya, sejarah Golkar itu, Partai Golkar itu juga didirikan kan kalau kita lihat dalam konteksnya Bung Karno. Bung Karno itu pernah punya cita-cita membangun PNI waktu itu, atau ada sebuah partai yang menjadi front nasionalis kan, front nasional yang solid, yang terbentuk, yang memang berbasiskan kinerja, bukan semata-mata hanya kepentingan politik sempit. Gitu. Tapi itu kan dalam riak-riak politik di era demokrasi terpimpin atau bahkan sebelumnya di demokrasi liberal ya, Orde Lama, itu kan tidak terwujud. Nah, Pak Harto sebagai presiden baru saat itu, sebagai pemimpin Indonesia yang baru saat itu, sesungguhnya dalam beberapa hal itu tinggal melanjutkan konsepsi itu sebenarnya. Tapi tentunya dengan frame yang baru, itu dengan sebuah formula politik yang baru, gitu. Dan menurut saya juga konsistensi juga dalam hal ini, the continuation of demokrasi terpimpin ke era Orde Baru, salah satunya adalah sama-sama para pemimpin saat itu tidak begitu menyukai kehebohan dinamika partai politik yang begitu begitu rame, yang waktu itu dalam konteks demokrasi parlementer kan terjadi turun naik kabinet tuh, gitu. Jadi semangat untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif itu menjadi cita-cita yang juga dijalankan oleh Presiden Soeharto dalam konsepsi yang berbeda. Lalu kemudian ada fusi partai di tahun 1970-an, digabung beberapa partai. Lalu Partai Golkar, waktu itu bukan partai ya, Golkar sebagai golongan karya ini sebagai entiti politik lah, kalau nggak mau disebut sebagai partai politik ya. Entiti politik yang berisikan kelompok-kelompok profesional yang bisa menjalankan pekerjaan di ranah politik, gitu. Dan di ranah negara. Jadi sesungguhnya ada continuation gitu. Memang yang berbeda ada, misalnya contoh arah politik, bisa aja itu arah politik ini menjadi berbeda di era Bung Karno dan di era Pak Harto. Lalu di era memasuki era reformasi itu juga sesungguhnya memiliki sebuah kalau dibilang koneksi atau diskoneksi, tapi kalau menurut saya justru lebih dramatis juga diskoneksinya antara era Pak Harto dengan era reformasi. Karena ketika era reformasi itu, ketika kita menerima perjanjian komitmen dengan IMF itu kan, itu juga memunculkan sebuah formula politik yang sifatnya desentralitatif, gitu. Banyak wewenang-wewenang yang berada di pemerintah pusat itu diberikan kepada daerah. Muncul isu-isu yang sifatnya pengakuan terhadap hak dasar warga negara, yaitu agenda human rights, demokrasi dan seterusnya. Tapi apakah itu diskoneksi? Menurut saya enggak. Itu justru adalah memang dalam konteks arus besar sejarah, itu adalah sebuah keberlanjutan. Bahwa memang negara hari ini itu tidak bisa lagi merasa dia yang paling benar, seperti sebagaimana di era Orde Baru. Bahwa semuanya bisa dilakukan oleh negara, semuanya bisa di cover oleh aparat. Kan nggak bisa gitu. Demokrasi atau era reformasi mengajarkan kita bahwa tanggung jawab itu harus di-share, harus bareng nih. Bukan hanya aparat negara, bukan hanya institusi negara, tapi rakyat sipil itu juga harus memahami partisipasinya, tanggung jawabnya, ownership-nya terhadap negara bangsa yang dia tinggali, yang dia cintai, gitu. Dan itu lebih otentik sifatnya, bukan penggalangan, bukan mobilisasi, bukan dibentuk oleh negara secara top down gitu, enggak, tapi muncul dari bawah. Menurut saya kesuksesan era reformasi yang dipelopori oleh Presiden Habibie, apalagi oleh Presiden Gus Dur, lalu kemudian Presiden Megawati, itu adalah kemudian
memastikan bahwa frame yang tadinya ini seolah-olah adalah pendiktean dari sebuah instrumen globalisasi itu kemudian betul-betul itu dimainkan secara domestik dan menjadi ownership dari masyarakat sipil lokal. Gitu. Bagaimana kemudian di sini organisasi-organisasi sosial, asosiasi-asosiasi masyarakat sipil itu kemudian cukup fasih ternyata dalam memainkan isu demokrasi, isu dalam mengadvokasi isu-isu masyarakat adat, lingkungan, human rights. Itu adalah bagian dari perjuangan masyarakat sipil yang memang sudah menubuh dengan perjalanan panjang sejarah bangsa ini. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Menurut saya ini juga adalah continuation, bukan diskoneksi sebenarnya. Lalu kemudian puncaknya adalah di era Pak SBY ya, di para SBY yang tadinya memang terjadi dinamika di tingkat horizontal, banyak konflik di horizontal di era masyarakat, di era reformasi, di era transisi politik menuju era konsolidasi demokrasi istilahnya. Di era Pak SBY itu terjadi penguatan kelembagaan, tapi yang sifatnya masih mendasar. Gitu, masih mendasar. Dan itu kemudian mengakibatkan adanya prospek-prospek perdamaian pada level masyarakat sipil horizontal. Akibatnya apa kemudian? Ekonomi bergerak, muncul kelas menengah baru. Gitu, muncul inisiatif-inisiatif program-program baru untuk memberdayakan masyarakat. Gitu, itu di zaman Pak SBY. Sehingga kemudian muncul kelas menengah baru. Ini belum masuk era digitalisasi nih. Gitu. Nah, baru kemudian masuk, tapi itu masih baru pintu gerbang fundamental. Di zaman Pak Jokowi ini, menurut saya yang paling signifikan adalah munculnya kelas menengah baru yang ditandai oleh bonus demografi anak-anak muda yang kemudian itu disertai dengan fenomena digitalisasi itu, dan saya pikir ini sangat masif ya, sehingga kemudian ekonomi kita bergerak bukan lagi 3.0 atau bahkan 4.0 tapi sekarang menjadi menuju pada 5.0 gitu, dan ini yang harus diantisipasi oleh pemerintahan berikutnya. Dan kita bersyukur kalau menurut saya di era pemerintahan Pak Jokowi sudah berhasil juga menciptakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk membingkai fenomena atau tren ke depan ini, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Terlepas dari aspek kontroversi namanya kebijakan negara, pasti ada like dan dislike, ada sisi agree dan disagree-nya pada tataran publik. Tapi ini negara sudah mengambil keputusan besar menurut saya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu memungkinkan adanya kepastian hukum, ya kan, dan adanya keberpihakan negara dalam konteks kemana investasi ini harus kemudian dibangun dan kemana arah anak-anak muda ini nantinya dalam konteks era new economy gitu, memudahkan perizinan berusaha, akses untuk berusaha dan seterusnya. Ini juga penting memberikan kepastian hukum ya ke depan. Jadi ini tatanan-tatanan yang harus dipertahankan menurut saya, dan kita bicara tadi yang kalau ditanyakan tentang keberlanjutan, saya pikir ini yang paling penting. Nah, ke depan ini menjadi tantangan bagi Presiden terpilih ya Prabowo Subianto dengan wakil presiden terpilihnya Mas Gibran ini adalah kemana nih negara hendak dibangun dan apa yang menjadi PR terbesar berikutnya gitu. Untuk kemudian keberlanjutan membangun negara ini narasinya kemudian bisa terus prospektif dan kondusif ke depannya. Nah, kalau kita lihat kan mungkin sekarang ini kan yang selalu diwanti-wanti Pak Jokowi juga kan, bagaimana transisi pemerintahan ini benar-benar berlangsung baik sehingga stabilitas politik cukup terjaga. Karena kalau stabilitas politik terjaga kan akan berdampak juga kepada ekonomi kan, ekonomi dan sebagainya. Nah, cuma kan yang menjadi tantangan terbesar juga oleh bagi Pak Prabowo itu adalah 1 bulan dia dilantik sebagai presiden pilkada, di mana tentu akan menimbulkan gejolak politik, apalagi ini pilkada serentak seluruh Indonesia, tingkat 2 dan tingkat 1. Sementara realitas yang terjadi hari ini adalah keinginan Kim yang ingin tetap solid di pusat sampai daerah, itu kan justru tidak terwujud di beberapa daerah, di beberapa wilayah. Jakarta mungkin nggak akan pecah, di Jabar mungkin akan pecah gitu kan, Banten sudah pecah gitu kan. Berapa besar pengaruh dari pilkada serentak itu di sebulan kepemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas politik? Cakep. Jadi gini, kita mau highlight tadi kan dari diskusi kita yang sebelumnya, itu adalah yang menjadi prestasi besar dari transisi politik hari ini antara Presiden Jokowi menuju Presiden terpilih Prabowo adalah bahwa Pilpres kali ini sebegitu, meskipun sedemikian tajam dan dinamisnya gitu, kita bisa lihat bahwa
kalau kita bicara transisi politik ya, sejarah transisi politik negara ini seringkali kan diwarnai dengan proses yang berdarah-darah. Ya. Di transisi politik 2024 ini, ya kan, menurut saya nyaris tidak ada konflik besar ya, yang kemudian berdarah-darah lah begitu, mengakibatkan korban jiwa dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan this is very smooth transition, dan ini yang benar, yang civilized. Bahwa ada dinamika, ada pro kontra itu oke lah. Gitu. Itu memang menjadi sebuah kelumrahan dalam demokrasi dan itu menjadi catatan sejarah. Gitu. Satu. Yang kedua yang menarik kemudian adalah kalau menjadi saya, bagi kita yang pegiat kemanusiaan, orang-orang yang kemudian mencoba untuk menjaga proses demokrasi menjadi lebih sehat dan menjadi lebih bermutu, hari ini adalah tadi itu, memastikan bahwa jangan sampai ada korban-korban atau excess atau impact yang kemudian itu negatif, yang tidak yang tidak menguntungkan dan kepada masyarakat banyak. Jadi itu dulu yang harus kita pastikan, bahwa nanti pilkada juga proses politik atau kompetisi politik yang terjadi juga kurang lebih berkualitas yang sama gitu. Artinya kemudian konflik ini bisa dikelola, kemudian tidak menjadi berekses negatif gitu. Saya pikir itu akan menjadi concern dari Presiden Prabowo terpilih ya, Presiden terpilih ketika nanti sudah dilantik. Lalu kemudian bagaimana pilkada ini betul-betul bukan sebuah pilkada yang menghasilkan sebuah konflik yang kemudian itu kontraproduktif lah bagi perjalanan negara bangsa ini ke depan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tuh gitu kan proses pilkada ini, karena bagaimanapun adalah pemerintahan baru pasti ingin memastikan positioningnya untuk kemenangan berada di posisinya dong gitu. Atau paling tidak tadi yang masih sampaikan adalah posisi koalisi. Dalam ini adalah koalisi Indonesia Maju misalnya. Jadi saya melihat Mas, sebenarnya saya dulu pernah cerita sih, pertarungan yang sejati kalau kita bicara real politik nih ya sekarang. Tadi kita bicara normatif politics ya, bahwa harus dibangun sebuah sustainability, harus dibangun sebuah harmonisasi dan seterusnya. Tapi ketika kita masuk pilkada, kita ini para elit-elit politik akan terbentur dengan situasi real politics, bahwa mereka harus bertarung untuk memastikan bahwa kekuatan politik mereka tetap sustainable dan prospektif untuk 5 tahun mendatang gitu. Dan yang paling berkepentingan hari ini menurut saya adalah pemerintahan baru. Dalam hal ini adalah Prabowo sebagai presiden terpilih dan Partai Gerindra gitu. Lalu kemudian bagi saya pertarungan yang sejati yang sebenarnya itu adalah justru pasca Pilpres dari berbagai kekuatan politik yang ada. Di situ akan kelihatan konfigurasi yang sejatinya nanti. Dan ternyata benar hari ini kalau menurut saya di Kim ini aja hari ini kan sudah terjadi proses ini ya, rivalitas ya. Kita bisa kelihatan tuh antara Partai Golkar, Partai Gerindra, lalu kemudian juga PAN dan Demokrat, itu ada semacam ketidaksamaan ya dalam melihat calon-calon yang akan mereka usung misalnya. Kalau di Jawa Timur yang kemarin mungkin Bu Khofifah dan Emil Dardak mereka masih terlihat masih ada kesatuan pandangan nih. Tapi untuk Banten gitu, Jakarta misalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah pun ya ini masih ada sesuatu yang menurut saya belum ada sebuah konsensus politik yang solid nih antara Kim yang dulu solid mendukung Prabowo Gibran ketika Pilpres. Lalu kemudian kita lihat variabel PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan juga menurut saya hari-hari ini cukup cerdas ya untuk melihat pilkada sebagai momentum bagi mereka untuk bisa membangun koalisi yang taktis. Sekalipun misalnya dengan Partai Gerindra, di beberapa provinsi terlihat ada peluang kerjasama politik yang mungkin mereka bangun di lapangan. Atau dengan PKB misalnya, yang waktu Pilpres mengusung Anies Muhaimin gitu. Dan saya pikir ini menjadi lebih dinamis. Artinya memang terbukti pertarungan yang sejati itu justru bukan di Pilpres sebenarnya, tapi pasca Pilpres pertarungan yang terjadi itu bukan hanya kekuatan politik, tapi juga ada kekuatan ekonomi politik di sana. Bukan hanya pada level nasional, bahkan pada level lokal dan pada level regional. Ini juga sesungguhnya pertarungannya menjadi sangat terlihat, sangat vulgar. Gitu. Kita perhatikan di beberapa provinsi itu antara partai-partai pengusung presiden udah sama sekali di 2024 ya tidak ketemu lagi konfigurasi yang sama. Sulawesi Selatan misalnya. Terus di mana lagi? Di beberapa provinsi ya, Kalimantan. Itu konfigurasinya sudah terlihat nih. Ada sebuah situasi di mana pertarungannya, jadi kalau saya lihat hari ini justru dalam beberapa provinsi itu dalam beberapa
penentuan calon kepala daerah ini itu berhadapan antara internal partai Kim sendiri gitu. Yang paling sekarang menjadi pembahasan topik yang hangat ini kan sekarang Banten ya. Banten, jadi partai Gerindra itu punya calon yang berbeda dengan partai yang diusung oleh Golkar misalnya. Lalu, nah ini variabel PDI bisa jadi menjadi penentu di sini, gitu. Terus juga misalnya di Jakarta ini menarik gitu, karena narasi terkait dengan kemunculan Anies Baswedan itu justru resistensi politiknya tidak muncul dari dari partai-partai yang ketika dalam pilpres itu berada dalam barisan yang berbeda dengan Anies Baswedan yang waktu itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Muncul variabel dukungan juga dari PDI Perjuangan gitu kan. Lalu juga kita muncul sayup-sayup dari partai Gerindra juga sesungguhnya tidak memiliki persoalan yang besar untuk juga memiliki kemungkinan opportunity ya untuk misalnya memiliki arah politik yang sama misalnya untuk mendukung Anies misalnya. Jadi artinya ini Jakarta sesungguhnya masih sangat dinamis dan prospektif gitu ya. Ini yang saya sampaikan tadi equilibrium gitu. Kita lihat Jawa Barat gitu. Jawa Barat tinggal kita tunggu apakah Golkar akan jadi mendukung atau resmi ya mendukung Ridwan Kamil ya. Setelah Ridwan Kamil yang kesannya dia seperti ada di pingpong nih, nggak tahu Jawa Barat apa Jakarta nih, Jakarta apa Jawa Barat nih gitu. Sementara ini udah bulan Agustus, ini butuh sebuah konsolidasi politik yang lebih early ya. Karena bagaimanapun Jawa Barat adalah provinsi seksi untuk bicara tentang pilkada, bicara tentang pilpres ke depan. Penduduk terbesar. Dapil terbesar, penduduk terbesar, DPT terbesar, dan artinya semua kekuatan politik akan sangat berkepentingan untuk memastikan Jawa Barat berada di pihaknya gitu ke depan. Gitu. Dan Jawa Tengah juga yang menarik adalah bagaimana posisi siapa yang dibincangkan ini mantan Kapolda Lutfi ya, itu yang sangat cepat yang sudah memunculkan nama adalah Gerindra kan sudah resmi mendukung Lutfi untuk menjadi calon gubernur gitu. Bagi saya ini menarik sih gitu. Kenapa? Karena di saat yang sama sebelumnya kan santer muncul nama Kaisang gitu. Bahkan PDI Perjuangan melalui Puan Maharani sudah menyatakan bisa saja mereka mendukung Kaisang misalnya di Jawa Tengah. Lalu ada juga muncul nama Andika. Tapi Gerindra sebagai yang katakanlah hari ini sebagai partai yang sangat berpengaruh ya dalam percaturan politik pasca Pilpres 2024, saya pikir juga pasti punya hitungan-hitungan sendiri gitu untuk mendukung Lutfi di awal gitu untuk memastikan bahwa ini Pilgub Jateng ini mereka punya competitiveness yang besar untuk bisa memenangkan di provinsi yang strategis ini gitu. Jadi inilah menurut saya ini menghadirkan sebuah pertarungan politik yang lebih real, yang lebih vulgar pasca Pilpres, dan sesungguhnya ya rivalitas politik itu ya terjadi di pilkada ini gitu, pasca Pilpres. Kalau sekarang ini kan yang masih disebut cawe-cawe itu kan Pak Jokowi kan. Nah, sementara kan pas hari H-nya itu kan, pencoblosannya itu presiden sudah berganti, sudah Prabowo. Kalau Anda melihat itu seberapa besar nanti cawe-cawe Jokowi dengan cawe-cawe Prabowo? Apakah mereka masih dalam satu sekoci atau memang sudah berbeda pentingan? Dalam pilkada lah misalkan. Dalam pilkada Mas, itu yang jelas adalah sebuah realitas politik yang menurut saya harus diterima oleh berbagai pihak, menjadi sebuah kenyataan politik dan kenyataan hukum bahkan. Dan secara konstitusional itu memang terjamin ya, itu adalah tentunya Prabowo Subianto adalah kepala negara yang baru dan kepala pemerintahan yang baru. Artinya dia adalah presiden ke-8 Republik Indonesia yang memang baru sebulan memimpin gitu. Dan memang bagi Pak Prabowo ini kan juga maksudnya juga tantangannya bagi Gerindra sih. Partai Gerindra ini tentunya punya kepentingan yang besar untuk memenangkan pilkada, ya kan. Lagi-lagi untuk memastikan bahwa Partai Gerindra ini bisa mensupport, ya mendukung agenda-agenda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran di eksekutif gitu. Dan juga bagaimanapun yang namanya konsolidasi pemerintahan itu kan kita nggak hanya bicara eksekutif legislatif, tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini harus betul-betul kongruen nih, harus dengan paralel dengan pemerintah pusat untuk mendukung agenda-agenda pemerintah atau negara. Ini kan realitas politiknya.
Dan untuk itu bagi saya menariknya adalah Gerindra tentunya membutuhkan sebuah dukungan politik juga dari Pak Prabowo sebagai presiden. Bagaimanapun dukungan dalam arti begini, Pak Prabowo ini kan bagaimanapun dia memiliki dukungan yang konkret. Beliau ini terpilih oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan elektabilitas yang tinggi tentunya. Pasti beliau punya daya pengaruh yang bisa mendorong masyarakat atau pemilih untuk mendukung calon-calon Gerindra. Tapi kan Prabowo Subianto di bulan 11 itu dia bukan lagi Prabowo Subianto hanya ketua umum Partai Gerindra. Dia bukan lagi Prabowo Subianto warga negara biasa, dia adalah Presiden Republik Indonesia yang harus berada di semua elemen masyarakat. Dia bisa mengatasi seluruh political partisanship gitu. Jadi dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi saya susah membayangkan Pak Prabowo lalu akan cuti gitu kan, untuk berkampanye pada calon Gerindra, which is itu menurut saya unlikely, impossible gitu. Dan di bulan 11 itu Presiden Prabowo Subianto itu punya banyak agenda internasional yang besar ya. Di bulan 11 itu ada G20, lalu ada APEC gitu. Jadi perhatian Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemerintahan tentunya adalah memastikan agenda-agenda negara ini dalam konteks internasional itu juga pastikan harus ada continuation yang keberlanjutan. Ini menyangkut komitmen banyak hal tentunya, secara sosial ekonomi, ya secara isu-isu pembangunan dan seterusnya, isu-isu strategis gitu. Karena ini memang eranya adalah era geopolitik. Jadi hari ini Indonesia juga harus ikut bermain, ya, memastikan bahwa secara geopolitik Indonesia juga cukup cerdas. Dan saya yakin di sini Pak Prabowo pasti paham apa yang harus dilakukan. While at the same time ada dinamika domestic politics yang juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena ini tadi itu saling terintegrasi. Nah ini yang menarik, ini tantangan bagi Gerindra di bulan 11 itu. Ya kan? Di saat yang sama tentunya bagi Partai Gerindra saingan yang paling konkret ini kan adalah yang partai di atas dia dalam hasil perolehan pileg, yaitu adalah Golkar dan PD Perjuangan. Jadi menurut saya lumrah sih bagi Partai Gerindra hari ini dia punya dua kompetitor yang serius, yaitu adalah Golkar dan PD Perjuangan. Gitu. Apakah dia akan mengambil posisi yang sifatnya konfliktual dengan kedua partai di atasnya ini, atau dia akan membangun sebuah koalisi bersama, atau satu diambil satu dilawan misalnya untuk menjadi untuk menjadi rival politik lah, membangun sebuah bargaining position tujuannya ya, terkait dengan pemerintahan atau postur dan arah pemerintahan ke depan. Ini yang menarik gitu. Selain tiga partai tadi tentunya ada Partai Kebangkitan Bangsa, itu ada PAN, ada PKS. Ya, tentunya mereka pasti juga akan mencoba untuk menginfluence bagaimana arah kebijakan presiden mendatang gitu. Dan lalu kemudian kita lihat juga bagaimana tim kabinet nanti. Bagaimana Presiden Prabowo itu mampu menghasilkan sebuah tim kabinet yang solid dengan tetap mengakomodasi berbagai kepentingan-kepentingan politik yang ada, terutama khususnya dari partai-partai pendukungnya, gitu, dari kelompok-kelompok pendukungnya, gitu. Tapi apapun itu saya melihat bahwa hari ini ada semacam ada semacam sebuah kedisiplinan politik ya dari Pak Prabowo ini saya lihat dengan mencoba untuk benar-benar fokus pada output. Bukan hanya sekedar mengakomodasi, menerima, dan menampung berbagai kepentingan-kepentingan berbagai pihak ya. Itu saya lihat dari, misalnya kalau kita perhatikan dari tim sinkronisasi, ya, transisi antara pemerintahan Jokowi hari ini dengan pemerintahan Prabowo mendatang lah ya. Kita lihat misalnya di sini kan itu adalah timnya, bisa dikatakan semua isinya adalah tim Prabowo. Dari Gerindra ya, tim Prabowo. Which is itu memang hak konstitusinya Prabowo. So all the guys itu adalah all the president men, all Prabowo's men. Itu hak konstitusinya Prabowo, memang memastikan bahwa transisi politik ini berjalan sesuai dengan yang memang dia kehendaki, dia arahkan, gitu kan. Tapi kan realitanya terkait masalah komposisi kabinet misalkan, kita tahu Prabowo presiden, tapi Prabowo adalah ketum partai Gerindra, yang hari ini berdasarkan pemilu legislatif 2024 Gerindra nggak dominan, gitu kan. Gerindra di posisi ketiga
dia presiden, tapi partainya nomor 3. Iya. Nomor 1, nomor 2-nya satu di luar pemerintahan, yang hari ini masih di luar pemerintahan, PDI. Satu lagi di dalam pemerintahan, Golkar. Sangat kuat. Secara koalisi, hitung-hitungan mungkin semua parpol sekarang sudah kuat mereka kan. Prabowo ini dapat dukungan politik. Sementara, tapi kalau melihat dari sisi kekuatan partai kan juga, Gerindra masih kalah sama Golkar. Gimana nanti Prabowo keluar dari setidaknya tekanan parpol-parpol mungkin dalam komposisi kabinet yang mungkin secara kursi dia kalah. Gitu. Misalkan dengan Golkar. Kalau kemarin di Pak Jokowi walaupun bukan dari ketum partai, tapi dia kan PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu. Sehingga orang akan menganggap wajar, mitra koalisi akan menganggap wajar bila jumlah kursi PDIP lebih banyak dibandingkan partai lain di kabinet. Saat itu kan. Nah, sementara misalkan hari ini, apakah mungkin Gerindra lebih banyak dari Golkar, sementara Golkar suaranya lebih besar daripada Gerindra Di DPR. di DPR. Ini kan juga akan mempengaruhi juga dalam setidaknya menjaga stabilitas politik itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau di legislatif, Mas, logikanya pasti adalah jahitan koalisi ya. Jadi Gerindra akan membangun koalisi dengan partai-partai yang berada tentunya di pihaknya. Dan pertama-tama ukurannya jelas adalah mungkin partai-partai yang mana ada representasinya di kabinet, di eksekutif gitu. Artinya apa? Bagi Prabowo hari ini adalah memastikan pemerintah ini didukung oleh kekuatan di legislatif yang kuat dan pasti ke tengah gitu. Saya perhatikan rata-rata memang presiden dalam konteks yang sebuah era yang kritikal, dan itu rata-rata memang dipimpin oleh jenderal yang kemudian jadi presiden ya, kayak Pak Harto, lalu kemudian SBY, dan sekarang adalah Prabowo Subianto. Itu posisinya biasanya dia di istilahnya central pivotal block. Jadi central pivotal block itu kekuatan tengah, dan itu memang dalam konteks sebuah era yang kritikal itu memang dibutuhkan ke tengah gitu. Dan saya perhatikan kemungkinan di era geopolitik ke depan ini yang kerentanannya tinggi, ya, kecenderungan untuk Presiden terpilih Prabowo untuk memastikan politik itu berada di tengah, kecenderungannya adalah yang tadi di sentrum, itu akan sangat mungkin diwujudkan. Nah, catatannya dalam konteks politik tengah ini, maka yang dibutuhkan tidak melulu politisi saja gitu, tapi juga kalangan teknokrat, ya, kelompok-kelompok profesional yang memang memiliki kemampuan dalam menjalankan negara gitu. Dan satu sisi juga punya basis sosial yang kuat, basis konstituensi yang kuat. Dan itu terjadi sih di era Soeharto, di era SBY. Jadi pertimbangan-pertimbangan politik yang untuk orang-orang yang berada di kabinet tidak melulu dari kekuatan-kekuatan partai gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi sebuah inovasi politik yang kita tunggu ya dari Prabowo Subianto. Apakah dia mendengar begitu saja permintaan-permintaan dari kekuatan-kekuatan partai politik yang merasa berjasa telah menjadikannya presiden misalnya, atau justru Prabowo tadi saya sampaikan memiliki kedisiplinan politik yang cukup fokus, yang kokoh gitu, bahwa yang penting hari ini adalah memastikan tugas dia sebagai presiden setelah diberikan mandat oleh rakyat, setelah diberikan mandat konstitusi, dia jalankan dengan baik, yaitu adalah mengeksekusi agenda-agenda pemerintahan sebagai eksekutif gitu. Dia pasti akan merekrut yang terbaik, bukan hanya pertimbangan-pertimbangan politik partisanship, itu menurut saya gitu. Jadi dan itu ada catatan historiknya, ada referensi akademiknya yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki karakteristik sama kurang lebih dengan Prabowo Subianto, yaitu orang yang memiliki background dari TNI lalu kemudian menjadi pemimpin publik, ya kan, dimana di situ justru banyak tokoh-tokoh teknokratik, birokrat gitu, yang kemudian untuk tampil di pemerintahan. Apakah itu mungkin dalam posisi, kalau di zaman Pak Harto menteri muda, kalau sekarang mungkin wakil menteri, atau mungkin dalam posisi menteri. Dan itu juga udah diinisiasi di era Presiden Jokowi kan, orang seperti Pak Bas, orang seperti Menteri LHK itu Siti Nurbaya gitu. Itu kan memang betul-betul profesional yang di bidangnya gitu, dan punya kemampuan untuk mengeksekusi pemerintahan. Nah, kalau kita bicara tentang sustainability tadi, kesempatan untuk orang-orang yang memiliki background teknokratik ini justru memiliki peluang yang sangat besar gitu, ketimbang misalnya hanya pertimbangan dia backgroundnya adalah partai politik atau pengusaha misalnya. Saya pikir malah
itu justru tidak begitu prioritas ya. Ini prediksi saya lagi-lagi. Jadi Anda menilai bahwa nanti komposisi kabinet ke depan Pak Prabowo ini, justru Pak Prabowo lebih banyak memberikan peluang atau kesempatan kepada kalangan-kalangan teknokrat. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena memang kecenderungannya adalah saya melihatnya dari bagaimana tadi saya sampaikan referensi akademik saya di pemerintahan Pak Harto, di pemerintahan Pak SBY misalnya, atau bahkan di pemerintahan Pak Jokowi juga sesungguhnya bisa jadi referensi utama dari Prabowo Gibran ya untuk membuat sebuah kabinet yang benar gitu, yang betul-betul punya orientasinya adalah delivery policy dengan baik gitu. Dan itu arahnya adalah kalangan teknokrat. Apakah kalangan partai politik akan diakomodasi? Pasti diakomodasi. Tapi juga memiliki background, profesionalitas, kompetensi yang baik. Itu yang memang betul-betul match. Gitu. Jadi kalau kita bicara arahnya stabilitas politik di parlemen, saya tidak melihat bahwa sosok seperti Prabowo akan cukup gentar sih dengan berbagai permainan politik di level parlemen. Gitu. Makanya kemudian Gerindra itu meskipun dia tidak juara satu, ya kita lihat nih Gerindra bisa nggak bertransformasi menjadi tadi kekuatan politiknya di level operasi-operasi politik ya selama ini kan begitu ya, atau yang punya basis massa yang sifatnya populis itu bertransformasi menjadi smart politics. Ya, mungkin dia cuma juara 3 di parlemen, tapi Gerindra itu punya kemampuan untuk membangun tadi itu jahitan koalisi, membangun kerjasama politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang yang strategis. Misalnya dengan apa? Bisa jadi dengan PKB, bisa jadi bahkan dengan PD Perjuangan. Mungkin akan melakukan negosiasi dengan Partai Golkar sebagai partai yang cukup mapan dan kokoh ya di DPR. Tadi yang saya sampaikan itu benar. Jadi kalau kita sampaikan ya kita bilang ini kan Partai Golkar ini cukup kokoh nih. Bisa dikatakan justru yang paling kenaikannya paling tinggi dalam Pileg 2024 ini bukan PD Perjuangan, bukan Gerindra. Yang paling mendapatkan kemenangan yang paling telak ini kan Partai Golkar justru. Yang mana Partai Golkar sendiri tidak punya calon dalam Pilpres. Justru kotel efeknya bukan ke Gerindra gitu katakannya ya. Kemenangan Prabowo Gibran ini kotel efeknya ke Golkar. Ini ya for some extent ini kecanggihan Partai Golkar juga ini dalam memainkan irama politik di di pemilu 2024. Nah ini kan yang harus segera positioning ini yang harus diambil oleh Partai Gerindra untuk memastikan tadi bahwa di parlemen Partai Gerindra bisa mensupport agenda-agenda pemerintahan di eksekutif yang memang dimenangkan oleh ketua umumnya kan Prabowo Subianto. Tapi apapun itu lagi-lagi pemerintahan Prabowo Gibran akan mencoba untuk membangun sebuah politik tengah, untuk menjahit ke politik tengah dan memastikan semua pihak ini akan bersepakat gitu untuk menerima sebuah konsensus politik gitu. Contoh misalnya, dan itu sudah di-exercise sih bahkan sebelum Prabowo dilantik. Tadi saya sampaikan tim sinkronisasi justru adalah tidak ada dari unsur partai lain, pure Gerindra. Gitu. Lalu kemudian juga kita lihat kan banyak perubahan, ada orang-orang baru di kabinet, wamen itu dari Gerindra. Beberapa posisi komisaris itu dari Partai Gerindra. Jadi di sini yang kita lihat adalah justru kekuatan politik Pak Prabowo yang kemudian membangun komunikasi politik, relasi politik yang cukup kokoh dengan Presiden Jokowi hari ini, itu membangun sebuah bangunan pemerintahan yang memang menjadi fundamental untuk persiapan pemerintahan berikutnya. Tinggal bagaimana pilkada ini hasilnya gimana gitu. Kalau peran dari purnawirawan jenderal-jenderal ini gimana? Seberapa besar peluang dia akan dilibatkan oleh Prabowo dalam pemerintahannya? Karena kan kita tahu Pak Prabowo adalah purnawirawan jenderal, Kopassus, jenderal perang yang mempunyai jaringan kuat di kalangan tentara dan terutama purnawirawan kan. Sekarang Prabowo dapat kesempatan jadi terpilih jadi presiden. Tentu orang akan memprediksi purnawirawan jenderal ini akan punya pengaruh lebih besar mungkin daripada politisi-politisi. Anda menilai ini seperti apa? Enggak juga sih, namanya purnawirawan ya kalau sudah selesai sebagai tugas di TNI, sudah pensiun apalagi, tidak punya jabatan politik apapun, tidak punya kekuatan politik apapun, bukan ketum partai misalnya, ya menurut saya ya tidak punya impact apapun. Pengaruh mungkin iya, jaringan iya. Terus, maksudnya dilibatkan dalam pemerintahan? Bisa saja, tapi lagi-lagi yang punya kompetensi. Dan bagi saya sih, saya yakin sih kalau dalam hal itu seorang Prabowo Subianto very selective.
ya kan? Dia nggak akan membuat happy everybody, bukan tugas dia untuk menyenangkan semua pihak misalnya, tapi dia memastikan orang-orang yang akan dia ajak bekerja sama adalah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan kontribusi kepada negara bangsa ini, menurut saya ya. Satu, atau paling tidak orang yang memang dia kenal komitmennya, integritasnya, kinerjanya, gitu. Dan itu juga berlangsung juga dari background TNI, gitu. Dan yang menarik tadi yang pertanyaan Mas Is tadi bahwa mungkin aja justru dari TNI aktif mungkin ada yang bisa dioptimalkan untuk membantu pemerintahan, gitu. Ya selama regulasinya fine, oke, dan lalu bisa ditempatkan dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik dan bisa memberikan kontribusi dengan baik untuk mengeksekusi agenda-agenda pemerintahan, saya pikir itu juga sangat mungkin. Itu juga menjadi fenomena sih nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Berarti akan banyak kejutan dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Kalau untuk kejutan saya prediksi iya. Saya melihat bahwa satu sosok seperti Prabowo gitu tidak hanya akan mendengarkan permintaan-permintaan atau kepentingan-kepentingan dalam hal hanya semata-mata sebuah konsensualisasi kepentingan politik sesaat. Balas budi lah bahasanya. Ya, pasti akan lebih dari itu. Kalaupun ada, dia akan lihat betul orang-orang ini betul punya kompetensi, punya integritas yang baik. Karena itu penting. Setiap kekuasaan atau rezim pemerintah dia butuh justifikasi moral untuk memastikan bahwa pemerintahannya itu benar-benar akan diterima, legitimate di mata publik. Gitu loh. Itu pasti, Bos. Gitu. Sehingga memang isu-isu yang sifatnya kontroversi terkait dengan etika politik, norma-norma hukum, ya, itu pasti akan coba diminimalisir sedemikian rupa oleh sebuah kepemimpinan yang ingin bekerja secara cepat dan ingin sebuah pemerintahan yang ingin gagah di mata rakyatnya. Kan dia harus menghindari pro kontra yang sekecil apapun, kan itu bisa sesungguhnya bisa membangun sebuah delegitimasi sosial politik di mata rakyat. Itu harus dihindari. Dalam konteks tadi itu saya sampaikan setting politik tengah tadi, itu pemimpin itu harus betul-betul bisa memastikan seluruh kalangan itu bisa menerima dia sebagai pemimpin yang legitimate. Nah, sehingga memang indikator-indikator atau ukuran-ukuran moral politik itu menjadi sangat penting bagi seorang Prabowo Subianto. Dan dalam konteks untuk menetapkan seorang menteri di kabinetnya, saya pikir itu akan jadi salah satu alasan. Pertama tadi kompetensi, integritas, kapasitas gitu. Dan meskipun dari partai politik, saya yakin itu akan ada orang-orang yang akan ada ukurannya di situ gitu. Pasti akan ada fungsi politik tertentu yang memang dibutuhkan oleh yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu hal. Itu menurut saya menjadi sangat penting dan tentunya dalam konteks masyarakat, dalam politik nasional secara luas, maka pemainnya kan bukan hanya partai politik, tapi ada organisasi sosial di sana, ada civil society, ada perguruan tinggi, ada media, gitu. Dan ini pasti juga akan dihitung ya oleh Prabowo Subianto. Ada komunitas bisnis, gitu. Tapi bagaimana tadi bagi seorang pemimpin politik hari ini, tadi saya sampaikan membangun sebuah political order, memastikan bahwa kewibawaan negara dalam konteks geopolitik yang rentan, ya, itu harus bisa ditegakkan lagi gitu, sehingga ada kepastian hukum, kepastian ekonomi, kepastian politik yang sempat tadi turun naik nih, kan begitu. Dan ini tugas besar untuk pemerintahan ke depan gitu. Jadi tadi benar Mas Is, bahwa kaitannya ini pilkada menjadi sangat penting besok ini bagi seorang Prabowo, dan untuk memastikan bahwa pilkada ini betul-betul inline dengan visi besar kepemimpinannya ke depan. Gitu. Bukan hanya dalam konteks eksekutif legislatif, tapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, plus geopolitics. Tugas berat bagi Prabowo dan Gibran. Oke, satu lagi saya pengen nanya pertanyaan terakhir. Di balik kekompakan Jokowi Prabowo, ini kan yang ramai belakangan kemarin ini kan, juga isu-isu bahwa Jokowi Prabowo coba dibentur-benturkan. Para acuannya adalah misalkan dari pidato Prabowo di acara anggota Polri dan anggota TNI baru kan. Itu kan yang Prabowo bilang kita tidak butuh infrastruktur, kita tidak butuh kereta cepat gitu. Itu dianggap bertentangan dengan visi Jokowi. Dianggap inilah sinyal-sinyal riak-riak bahwa Jokowi Prabowo pecah. Anda melihat ini sebagaimana? Apakah memang ada sinyal ke sana atau memang konteksnya memang berbeda gitu? Apa yang disampaikan Prabowo itu
Karena depan TNI berbeda dan tidak seperti asumsi-asumsi dari banyak lawan-lawan politik Jokowi mungkin kan. Saya yakin ya kalau menurut saya ya, dengan situasi yang sudah terjadi sekian lama ini antara Prabowo dengan Jokowi, ya, menurut saya isu keretakan, isu apa keterbelahan menurut saya itu nyaris tidak mungkin ya dalam konteks dalam konteks real politik sekalipun, karena justru yang terbangun adalah sebuah keinginan untuk memastikan kerjasama politik itu bisa terus berlanjut gitu. Karena memang masing-masing pihak berkepentingan kalau kita pakai teori kepentingan politik ya. Jadi agak mustahil membayangkan antara secara persen ya antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo ini memiliki justru prospek atau ada hari ini katakanlah ya seperti bagaimana dirumorkan ada tarik menarik, ada keterbelahan, itu terjadi menurut saya agak kecil kemungkinan. Tapi nah orang-orang di sekitarnya kan kita belum tahu. Yang punya kepentingan justru yang melebihi dari apa yang justru diinginkan oleh dua pemimpin ini gitu. Jadi itu yang saya sampaikan itu adalah residu-residu politik ini kan juga harus kita lihat. Kepentingan apa yang berada sekarang di sekeliling orang-orang yang berada di sekeliling Jokowi, pasti tentunya punya interest dong. Bahwa mereka juga ingin kepastian bahwa ada keberlanjutan di pemerintahan berikutnya. Which is ini yang mungkin belum tentu kongruen juga dengan visi besarnya pemerintahan mendatang. Gitu. Ini yang menjadi tantangan sebuah transisi politik. Jadi ada upaya. Jadi aktor namanya disebut kalau dalam Samuel Huntington disebut namanya aktor-aktor transisi. Aktor-aktor transisi itu tadi saya sampaikan bisa hanya dua pihak saja atau dua kubu saja, bisa multipolar, bisa multi pihak. Nah, untuk memastikan sebuah transisi politik berjalan kondusif, tertib dan disiplin untuk kepentingan besar, kepentingan negara bangsa, setiap pemimpin politik yang berpengaruh itu harus memastikan jangan terjadi polarisasi terlalu luas. Jadi tugasnya Prabowo dan Jokowi hari ini adalah memastikan hanya ada dua pintu untuk membangun sebuah transisi politik pemerintahan yang sifatnya prospektif. Nah pertanyaannya kepentingan-kepentingan pintu-pintu lain bagaimana? Ini menjadi pertanyaan besar. Dan itu menurut saya sih wajar aja dalam sebuah realitas politik Indonesia ya hari ini. Atau bahkan di banyak negara demokratis sekalipun, namanya kepentingan politik kan ada saja pihak-pihak yang mencoba untuk memastikan bahwa mereka ada keberlanjutan juga dong di fase setelah era Jokowi ke era Prabowo berikutnya. Pertanyaannya adalah ya bagaimana respon pemerintahan yang selanjutnya. Kan mereka punya plan sendiri, mereka punya visi sendiri, mereka punya tujuan besar sendiri. Bahwa memang akan ada keberlanjutan dari program pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo, yes. Tapi lalu kemudian pemerintahan baru kan juga punya visi besar juga. Kan dia harus mewarnai, dia harus meninggalkan legacy. Dia punya pemaknaan sendiri untuk membangun sebuah negara bangsa yang ideal menurut dia akan dia bangun di eranya. Jadi saya pikir itu sangat wajar sih. Tinggal proses adaptasinya. Adaptasinya konfliktual kah? Atau sifatnya adaptif? Nah, kalau perbincangan kita di awal, menurut saya semua aktor transisi mencoba untuk adaptif. Gitu. Dan ya pasti akan ada yang sesuatu yang mungkin ada pihak-pihak yang merasa ditinggalkan, mungkin juga ada pihak-pihak yang merasa terlalu cepat lompatnya, mungkin ada pihak-pihak yang merasa juga cukup resisten gitu. Kemana aja loh kemarin-kemarin kan gitu. Pasti itu namanya biasa lah. Itu tinggal bagaimana proses sosiologi politiknya nanti yang terbangun. Tapi apapun itu secara garis besar menurut saya akan ada equilibrium. Ada keseimbangan baru, masing-masing pihak akan beradaptasi dan mereka akan tahu kapan membangun sebuah komunikasi politik yang juga akan cukup prospektif ya bagi mereka. Jadi saya pikir ini win-win sih. Kita nggak zero sum. Ini hebatnya transisi politik 2024 ini adalah semoga benar ya. Ini bukan zero sum tapi win-win. So this is good. Win-win bagi Jokowi dan Prabowo. Ya semoga juga bagi seluruh elemen kebangsaan yang lain gitu. Karena masing-masing pihak punya pemaknaan terhadap proses transisi politik yang terjadi hari ini gitu. Dan bagi misalnya kita lihat partai-partai politik yang ada sekarang juga mencoba untuk beradaptasi kan sesuai dengan kepentingan konteks kekinian mereka saat ini gitu. Gitu. Demikianlah obrolan saya dengan Mas Dimas Oki Nugroho, obrolan yang bergizi, berbobot terkait masalah masa depan pemerintahan Republik Indonesia, masa depan juga rakyat Indonesia. Mas Oki, terima kasih sudah datang ke podcast Sama-sama, Rakyat Merdeka. Dari saya sekian, semoga
apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan episode-episode ngegas berikutnya. Salam Rakyat Merdeka. Bagaimana?